Dzulqa'dah yaitu bulan Akhir, Dzulhijjah yaitu bulan Haji, dan Muharram yaitu Muharram. Dan itu namanya mutawaliyat, berurutan. Nah, bulan Rajab mah berpisah. Bulan Rajab adalah bulan yang hormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Rajab itu adalah bisa dikatakan ulang tahunnya sholat. Di mana di bulan ini Allah memerintahkan dan mewajibkan pada umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Jadi berkaitan dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada cerita sebelum Isra Mi'raj, ada cerita sedang melaksanakan Isra Mi'raj, dan ada cerita sesudah Isra. Jadi mau Isra, lagi Isra, dan setelah Isra. Ya, berbeda. Nah, sebelum Isra, kenapa sebelum Isra? Nabi ibaratnya diserahkan oleh Allah, diberi apa? Diberi hiburan Rasulullah. Jadi diberi hiburannya Rasulullah jalan-jalannya kemana-mana, alami ke surga. Ya, jalan-jalannya. Kenapa diberi hiburan? Karena Nabi lagi duka. Karena dikatakan Nabi itu nih tahun sedih. Kenapa sedih? Itu Rasulullah ditinggal wafatnya Siti Khadijah. Wafatnya Khadijah adalah istri yang sangat baik, yang soleha. Semuanya hartanya habis dipakai dakwah Rasul. Kesayangan, baik isi kita. Kita minta dikasih, kalau minjem gantiin mah ada. Tapi gaya kita soleha. Tidak akan sampai kesannya kecuali dengan apa? Dengan alat. Maka silakan, kalau aku sudah mati dan dakwahmu belum selesai, jadikanlah tulang belangku sebagai pelantara sebab sampainya dakwah engkau. Tulang belang saking patinku membelanya dakwahnya Rasul. Ya, jangankan harta, ibarat dia udah mati, udah meninggal, tulang belangnya dipakai getek, ibaratnya dipakai getek, ya dipakai apa namanya? Gayung untuk apa, menyeberang sukan untuk dakwah Rasul ke sana, pakai sampai ke situ. Gitu. Sebab apa disuruh gitu mah ya. Ya, dakwah, Rasul suruh dakwah tuh. Ya, habis apa suci kajian pakai dakwah. Ya. Bukan di RF nama Nabi untuk dari kekayaan pribadi, Bu. Lagi orang kita kan, kita sama janda. Ya, ada satu harapan, apalagi jadinya datuk. Dua ada satu harapan, mal pati-pati. Ya, mal pati-pati dia mauan apa namanya? Nikah sama janda kalau kagak ada maksud tujuan. Ya janda tuh janda tua, misalnya janda tua, memang kaya. Mauan wae itu. Itu mah ada apa, ada tujuan. Tujuan apa? Pengen hartanya, bisa jadi ada yang situ. Jadi oleh karenanya kadang-kadang bukan nenek-nenek duluan yang mati. Nah, mudahnya kan diperiksa teh katanya ngisep suci yang sudah kadar luasa. Gitu ya. Rasulullah mah nikah sama janda bukan karena situ, satu perintah Allah. Gitu. Dan Abi Sahabat Sa'id Khadijah memang dipakai dakwah, bukan untuk memperkaya diri Rasulullah. Karena Rasulullah meninggalkan nggak punya apa-apa. Ya, Rasulullah meninggalnya nggak punya apa-apa. Rasulullah hanya baju perang itu pun sudah dijadikan orang itu ya. Andai kata ya Rasulullah tomak dengan dunia, bagaimana umatnya? Begitu Rasulullah kata sama dunia juga umatnya ya. Gitu. Ini mah kita teh ya minta sama dunia teh, minta wae gitu. Ya kan apa kalau buat ibadah kami mah itu kepada dunia. Iya. Karena kita mah kalau ibadah nggak pakai dunia terus kata Bang Nanang. Nah, dalam perjalanan Isra Mi'raj banyak sekali kejadian-kejadian, oleh karenanya Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi maha suci zat Allah. Tuh, oleh karena di awalnya maka subhanallah maha suci. Kenapa? Karena cerita Isra Mi'raj ini
tidak jauh daripada akal. Ya, tidak ke akal, intinya tidak ke akal. Oleh karena Allah di awalnya berfirmannya maka subhana. Maha suci Allah mah daripada khayalan-khayalan manusia, sangkaan-sangkaan manusia kalau Allah teh misalnya beranak, Allah teh tidak mampu, itu dimasucikan, Allah dibersihkan, maksudnya teh dibersihkan daripada Allah ketidakmampuan Allah. Karena urusan Isra Mi'raj bukan kehendak Rasul kan, kehendak Allah. Allah Maha Kuasa kan, ya kan? Jangankan dari Masjidil Haram dan sampai ke Masjidil Aqsa, lebih dari itu pun kalau udah kehendak Allah mah kun payah. Kehendak Allah atuh kita lantaran sebabnya, ya akibat ada orang tua kita, ada sebabnya kita akibat dong. Nah, sebabnya ada orang tua kita, bapak mama kita, jadi kita Allah pengen begitu. Allah pengen juga ada bapaknya, nggak ada emaknya. Bapaknya ada, emaknya ada, ya kan? Bapaknya ada, emaknya enggak ada. Siapa? Siti Hawa. Dari laki kan? Ya kan? Dari laki. Dari tulang iga, tulang rusuk. Dari tulang rusuk. Mana tulang rusuk? Yang kiri, yang dekat ke hati. Gitu. Karena kan apa? Perempuan mah tidak boleh disakiti, harus dicintai. Ya. Kan, ya kan? Nah, terus kenapa tulang rusuk yang dekat hati bukan tulang kaki, supaya perempuan teh kudu hati-hati, kudu apa ingat kepada kudratnya. Perempuan ada tulang rusuk bukan tulang kaki, jadi jangan menginjak laki-laki gitu ya, jangan menginjak laki-laki. Ini diciptakan ini bukan tulang rusuk, dari tulang rusuk bukan tulang kaki. Injak laki-laki, walaupun aja ada di rumah wae, nggak boleh sebagai bapak rumah tangga. Terus bagaimana caranya kita sebagai menghormati perempuan, istri kita nyari kesibukan, Bang Nanang, pura-pura kemana Bang Nanang, baju bagus gitu, mana kayak ginding ya, bisnis gitu. Ya, nggak apa Bang Nanang, ya ke pasar lah pasar. Gitu, malah kan yang wajibnya mah ikhtiarnya, adapun hasilnya tidak wajib, itu kehendak Allah. Nah, wajib. Atau kalau wajib ikhtiarnya tuh sebelum yang kalau misalnya datang jam 7 lebih banyak kan sih habis subuh atau dapatnya. Kalau ikhtiar wajib dapat dan dulu artinya kadang-kadang yang duluan juga dapatnya belakangan, yang belakangan dapatnya duluan, dapatnya lagi. Itulah namakan rizkinya sudah diatur sama Allah, diatur ada masing-masing diatur, cuman walaupun begitu seperti ikhtiarin supaya apa kita dapat pahala, supaya kita dapat pahala ikhtiarnya, supaya kita dapat pahala ikhtiar. Oleh karenanya ikhtiar sambil berdoa, jangan berdoa doang cuman ikhtiar kagak, atau ikhtiar doang yang mintanya ke Allah enggak, berdoanya ke Allah kagak, atau ngedoa doang ikhtiar kagak. Salah. Nah, kita mah butuh pada sana. Terus oleh karenanya di awalnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah daripada ketidakmampuannya Allah, daripada Allah melahirkan, daripada Allah lemah, daripada Allah fana, dimasucikan Allah mah. Siapa maha suci zat Allah? Alladzi asra, zat Allah yang memperjalankan Allah di abdihi kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad. Dari mana? Minal Masjidil Haram, dari mulai Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa. Kenapa sih Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa? Ya, nah, itu dari Masjidil Aqsa ke langit, karena itu Masjidil Haram tempat yang paling pertengahannya dunia dan tempat yang paling rendahnya dunia. Rendahnya maksudnya bawah. Oleh karenanya bisa jadi ke akal. Ya, air zam-zam itu sampai hari kiamat tidak akan ada habisnya. Satu memang mujizatnya Nabi Ismail. Tadiannya jam-jam teh kan ini. Jam-jam teh kumpul. Ada yang ngegesek-gesek Nabi Ismail teh kepanasan, ngegesek-gesek apa tumitnya.
tiba-tiba keluar aja air dari situ. Sekarang nggak bisa jadi, akal pun nerima apa karena itu Masjid Haram Mekah mah paling rendah, paling apa, paling bawah dia ada di pertengahan dunia ya, pertengahan. Jadi namanya air mah turunnya kemana? Bawah. Maka sampai hari kiamat mau habis harga aja. Minal Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai Masjid Aqsa ke langit. Kenapa itu Masjid Aqsa? Bukan Awabin atau Nurul Hidayah, dan Nurul Hidayah aja gitu ya. Karena yang paling dekat tuh, paling dekat Masjidil Aqsa mah paling dekat ke langit, jadi datangnya paling tinggi daripada negara-negara yang lain. Ya. Dari konteks tersebut pindah minal masjid itu menandakan kita jangan meninggalkan masjid. Sudah kata Rasulullah, bila mana kau melihat kepada orang yang bolak-balik masjid, saksikan untuk orang yang beriman. Kan cuma bukan bolak-balik kita HP doang, bukan. Maksudnya hatinya teh cantum, hatinya senang kawasin, hatinya teh gitu ya. Itu bukan berarti bolak-balik masjid juga apa udah tidur bukan ambil air bu, tapi dia memang ibadah yang gabung nasa ibadah orang pemuda yang selalu ibadah kepada Allah itu adalah orang yang dinaungi nanti di hari kiamat. Terus para julun kalau dulu mahalak pun jadi orang laki-laki yang hatinya itu selalu ingat. Nah kalau ingat emas dalam perjalanan banyak sekali kejadian. Oleh karenanya kata Al-Quran, linuri yahu min ayatina, untuk kami perlihatkan daripada sebagian ayat-ayat kami. Linuri yahu min ayatina, untuk memperlihatkan dalam Isra. Diperlihatkan dalam perjalanan Isra tuh apa diantaranya? Ya diantaranya dalam kitab Dahir karangan Imam Dahiri ya menceritakan tentang perjalanan Nabi dari mulai perjalanannya sampai ke dia Isra, sampai ke Mi'raj, sampai balik lagi, sampai dia menyebarkan, menceritakan baliknya bahwa semalam itu Isra Mi'raj. Nah, di antara linuri yahu min ayatina, kami untuk perlihatkan daripada ayat-ayat kami, ya, ayat-ayat kami. Apa di antaranya? Sedikit di sini, di antaranya saya baca sedikit nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ata ala kaumin yajrauna fi yaumin. Tuh ya. Rasulullah yaitu pasaru hatta atau tuh. Sehingga dia datang ala kaumin di satu kaum yajrauna fi yaumin, menanam di satu hari. Wayah suduna fi yaumin, di hari itu menanam, di hari itu panen. Dalam perjalanan saya lihat satu kaum yang seperti itu. Kullama hasoda, ketika ia panen, wa ada kamakana, dipanen nih. Kan kalau dipanen kita perlu nunggu lagi ya. Ya, diambil tumbuh lagi. Diambil tumbuh lagi. Gitu. Ya, kita kalau misalnya duit dibelikan, ada lagi orang-orang dibelikan ada lagi. Tidak lagi kita nggak dibelikan, sayang kenapa kalau segini-gininya. Ini mah udah diberikan ada lagi, diberikan ada lagi deh. Jadi pas dari panen teh apa? Tumbuh lagi itu diantaranya sama karena seperti semua. Faqala lalu berkata Rasulullah ya Jibril, maha ada apa-apa ini? Faqala haula'i mujahidun fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dalam membela agama Allah. Tuh orang-orang yang berjuang dalam membela agama Allah. Jadi urusan agama saya selalu dibela sama dia. Apa sih yang bikin syiar agama? Pengajian, ya. Apa urusan agama dibela sama dia, gitu. Ya, dibela sama dia. Nah, kalau nggak punya duitnya, tenaganya, kalau nggak punya tenaganya, pemikirannya, gitu. Cuma duit kagak, pemikiran kagak, ngomong doang. Bantuin punya minum kopi padang balik. Ya kalau memang nggak apa-apa nggak hartanya, tenaganya. Karena kan kalau harta doang nggak ada tenaganya, siapa yang mengerti? Jadi masing-masing.
karena malun paliak bersodak dimandi. Bila dia punya harta maka sedekah dengan hartanya. Dan karena kekuatan apabila dia punya tenaga paliak bersodak dikuatin maka sedekahlah dengan tenaganya. Dan karena ilman paliak bersodak diilmi ilmu maka sedekahlah dengan ilmu ustad. Ustad mau apa namanya musola dibangun nggak mau datang biarin ntar dia mah ya bagi ngimamin gitu aja husnuzon. Coba kalau ustad dalam misalnya kadang aku di situ gede ambek lagi tadi gede ambek lagi ada yang gitu gede ambek yang bantuin apa bantuin ngaduk wah apa udah musola dia ngaduk karena dia ngambek ada yang ngomong gitu tentang ustad yang serabat saya peluang bagian musola dibongkar nggak ada nongol acak gitu ntar udah kan ngisiin nah kita harus positif biarin emang pegawaiannya ya kan iya sedekah dengan ilmunya ya daripada diomongin tambah lagi tadi gede wah bener pas dia ngomong begitu teh Bang Nanang usah teh bantuin ya nggak balik teh tiap hari yang membuktikan bahwa saya juga bukan diem aja bukan diem wae bukti kan nama dia balik sore musola beres jadi sakit pinggang oh ini malah bak musola saat mana saat pre dulu deh ada deh kayaknya 2 bulan mah mau mamin dulu ngapa emang pinggang bukan siapa ya diomong tama-tama usahanya gede ya jangan diomong ntar dia mah ntar dia mah begawainya jadi masing-masing ilmu kagak sedekah kagak ya kan nggak punya ilmu nggak punya kekuatan udah tua nggak punya tenaganya maka ada di situ doain kalau di antara yang doa dikabulkan doanya orang fakir doanya orang kan apa ya budin biar bagi asa tegaknya agama dalam perkara tegaknya dunia akan stabil terutama di ilmunya ulama bisa khotil adnya dermawannya orang kaya akan stabil bukan mau tergium dan ngapain mau ngangkutin pasir udah pada mau ember mau pasir udah siap pasirnya nggak ada yang ngebeli orang kaya pelit jadi nggak agak jangan 2 satu karena ilmu ulama ya kan nah, kenapa orang itu mau sedekah kenapa itu orang mau jariah kenapa orang itu mau tenaganya mau zakat tenaganya mau dipakai fisabilillah tenaganya mau dipakai bantu sholat dan lain sebagainya kenapa ada ilmu ulama kalau dikasih pengertian nah, satu dengan ilmu karena laula ulama la sorot masuk kabar tidak ada ulama maka makin sebagai binatang nggak punya malu nggak punya iman terus tadi bisa fakir dengan para orang terus diadil ulama umaro dengan adilnya para pemimpin yang keempat diadil fukara dengan doanya orang-orang jadi kalau orang fakir mah manjurnya buat orang lain. Jadi kalau dia ngedoain jangan kita gini dulu walau doain gua buat dulu gue jangan begitu. Justru dia mah ngedoainnya memang buat manjurnya buat orang lain. Tuh didoain fukara dengan doanya orang fakir. Jadi ternyata orang fakir itu doanya manjur. Manjurnya bukan untuk diri. Kalau dia buat dirinya atau dia ngedoa dulu atau dia kaya duluan atau dia ngedoain orang lain. Kasih alhamdulillah ya semoga Bapak banyak rezeki gitu kan ya. Dia mah tuh manjur buat doa orang lain. Doain orang lain mah tuh diantaranya manjur adalah doanya orang fakir. Kalau kita nggak punya tenaga, nggak punya ilmu, nggak punya apa harta, maka doain. Nah, mudah-mudahan ya, ini emang nggak bisa nggak apa-apa ini. Mudah-mudahan doain ya. Nah gitu. Jadi ya, nah, jadi yuriyahu min ayatina kami perlihatkan dari ayat-ayat kami kata Allah diantaranya di waktu Isra Rasul di situ Rasul melihat ada kaum yang mana yang kaum itu dia panen di hari itu panen di hari itu dan
Jadi setiap di hari itu dia panen, maka dia tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi seperti semula. Ternyata orang itu digambarkan yaitu orang yang apa? Membela, selalu bermujahidun fisabilillah, berjuang dalam membela agama Allah. Doakunamul hasanat fisabilillah tudokin, yaitu gambarannya dilipat gandakan bagi mereka kebaikan-kebaikan. Kebaikannya sampai berapa? 700 lipat ganda. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifu, sesuatu yang diimpakkan untuk membela agama Allah, fahuwa yukhlifu, Allah akan membalas. Allah akan membalas dengan balas apa? Kata yang jangan materi wah, ya. Udah Ustaz mengajar ngajar budak, ajar jamaah. Jangan hitung-hitungan, kalau dihitung-hitungan antara sama Allah kalau hitung-hitungan. Gitu, jangan hitung-hitungan udah. Minta juga Allah yang apa? Yang apa? Yang membalas dengan jalan cara yang lain. Nah, hitungan udah hitungan. Awas hitungan membela agama Allah. Ya Allah kan hitungan juga ke kita. Karena apa yang kita yang diberikan atau yang dikorbankan nggak seberapa dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Seimbang. Ini apa dan sebagainya, ilmu dan tenaga. Jadi kita pun jangan hitung-hitungan kepada Allah. Ya. Kita membela agama Allah. Ngaji bukan bisa doang membela agama Allah. Kan mereka itu yang ngaji itu membela agama Allah. Kan kalau ilmu tidak berjalan kan agama akan punah, agama akan lenyap. Jadi yang disebut membela agama Allah bukan tabilah itu bukan ustaz yang bukan orang-orang yang mencari pun itu namanya fisabilillah, membela agama Allah. Ya. Awas yang disebut membela agama Allah bukan seperti itu. Terus wajada setelah itu dia lewati satu kaum, akhirnya wajada dari taibatan. Rasulullah mendapatkan wangi yang mantap, wangi yang wangi, ya bau yang wangi, bukan bau yang wangi apa sih? Semerbak ya, wangi semerbak. Faqala ya Jibril mahadira'iha, apa sih ini semerbak banget? Faqala hadira'iha masyitoh, ya ini adalah wanginya Siti Masyitoh. Siapa itu Masyitoh binti Fir'aun, yaitu anak angkatnya Fir'aun. Itu auladiha, yaitu wanginya anak-anaknya Siti Masyitoh. Itu ceritanya dulu kan Masyitoh ya. Bainahuma hiyatam situ diantaranya apa di waktu Masyitoh menyisiri binta Fir'aun, anak putrinya Fir'aun. Menyisiri insakota tiba-tiba jatuh. Al itu sisirnya. Fakola lalu berkata bismillah, mau diangkatnya bismillah begitu. Ya anak angkatnya nggak dengar. Gitu ya, mendengar bismillah Taisa Fir'aun. Bismillah dengan menyebut nama Allah Taisa Fir'aun, binasalah Fir'aun kata si Masyitoh. Fakola ibnatu Fir'aun, maka berkatalah putrinya Fir'aun, aulaka rabbun gairo abi, apakah engkau punya Tuhan selain bapakku? Memang kamu punya Tuhan selain bapakku? Kok kamu sisir jatuh mengucapkan bismillah? Apa jawab Siti Masyitoh? Jawabnya Bakolat na'am, iya aku punya Tuhan. Kolat apa bir bidali, coba maka ceritakan ini ani kepadaku. Kolat na'am takbar tubuh dan aku dari abi, oh aku laporkan kau kepada bapakku. Kolat na'am silakan, ya silakan kau ceritakan, silakan kau laporkan. Pak Baratu akhirnya melaporkan tuan anak Fir'aun kepada bapaknya. Lalu siapa dipanggil tuh Siti Masyitoh. Pakola aula karobun goiri, emang kau punya Tuhan selainku? Oh nah iya kata Siti Masyitoh. Robbi wa robbuka, Tuhanku ada Tuhanmu hai Fir'aun. Siapa Tuhanku? Tuhanmu itu Allahu Allah. Wa kana lil mar'ati abdinani, itu Siti Masyitoh itu punya anak dua ya, dua anak yang kecil. Wa zaujin punya suami ya. Pak arsala ilaihim, ya Pak akhirnya merintahkan ke si Fir'aun suruh datang kan dua anak dan istrinya. Parawa dalmar ata wa zaujaha,
ayat di adinima. Lalu Firaun ngerayu Siti Masito supaya balik ke agamanya, merayu suaminya Siti Masito agar balik ke agamanya. Rayu, kalau ente mau hidup senang di sini, kudu nyembah kepada aku, jangan menyembah kepada Tuhan. Rayu tuh, mau nggak? Gitu ya. Pak Abaya menolak tuh. Masih pada suaminya Pakola ini. Lalu si Fir'aun berkata, ini qatilukuma, kalau demikian aku akan bunuh engkau. Qala ihsanan minka ilaina, dengan senang hati daripada ikut agama engkau, dengan senang hati aku lebih baik dibunuh. Tuh begitu orang-orang tua, orang-orang duluan mah kalau iman udah nancap kayak gitu ya. Lagi kan orang Islam ya, iman yang lemah ya, sama Indomie juga udah kalah. Membela agama Allah mengaku kalah kita. Lama banyak urusan ya kalah kita. Kalau nggak punya duit kalah kita bang. Kita sekarang zaman sekarang ya kakak umat Islam banyak kan kata Nabi kazabadil bahr, bagaikan budak laut, gampang kumbang ambil. Sama umat Islam tidak sejamanan umat Islam banyak kan, tapi gampang dikumbang ambil, gampang diambil domba, cuman banyaknya doang. Jadi yang perangnya sama Islam lagi gitu ya. Kita imam DKM ya, jamaah sama Islam juga gitu. Banyak kayak kazabadil bahr gitu, bagaikan budak laut kan Nabi. Nah, dengan senang hati dibunuh, silakan bunuh daripada pindah agama. In kota tanah bila kau bunuh antaj anafi baitin wahid. Syaratnya satu, saya mah permintaan terakhir, bikinkan di satu tempat, jangan dipisah-pisah. Bikinkan jangan anaknya di mana kagak, jangan ya, dibikin di satu tempat, kuburnya di satu tempat ya, jangan dibikin di satu tempat. Nah, patah depan Nabi jami'an, kuburkanlah semuanya. Qala dakala kabimalika alaina, itu semua bakal diturutin. Minal haqiqa amara bi baqatin nuhas. Akhirnya si Fir'aun merintahkan satu kekenceng dari tembaga yang besar. Paumnya dipanaskan tuh kekencengnya, kita panaskan ya, diapiin, dipanasin air, nah lalu dibakar kekencengnya. Suma umiro, kemudian diperintahkanlah biha kepada Siti Masito atau laki ngajol ngebur biha ke dalam kekenceng tadi. Ya wauladuha Masito dan dua anak pada nyebur ke situ. Toba ya. Fa'alqa wahidan akhirnya dia fa'alqa wahidan hatta balagu asgoro. Tuh sehingga sampai yang kecil pertama masih dulu suaminya, terus anak yang paling gede ya, terus terakhir anak yang kecil tuh dialungkan. Nah, hatta balagu asgor rodimun fihim, tuh yang masih nyusu anaknya. Pakola ya umah, wahai ibuku koi la tatako asa paina kalal hak. Tuh udah ngajol aja, jangan takut. Ini mama sedih lihat anaknya tadi yang apa namanya berbalik wae mukanya anaknya, mau direbus kayak merebus apa, kayak ngebus ubi begitu. Nah kata anaknya bisa ngomong kan, anak yang dua anak kecil, anak bayi yang bisa ngomong diantaranya anaknya Siti Masito ya, anak Siti Masito bisa ngomong. Ayo Pak Ulkiat ya wauladuha, akhirnya dilemparkan Masito beserta anak-anaknya. Qala tuh watakalam fil mahdi arbaatun, berbicara di waktu masih buayan ada 4 anak. Wahum sigorun, mereka masih kecil. Ada yang ini itu anaknya Siti Masito, wasyahidu Yusuf, dan anak yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah difitnah kan, katanya memperkosa siapa? Siti Zulaikha. Nah, itu yang jadi saksi siapa? Anak kecil Yusuf. Wasuhaib Jureg dan Wahibu Jureg. Nah ya, Jureg
Sohibu Jureid teh anak kecil yang menjadi saksinya Ki Jureid. Kan Ki Jureid pernah kan, Ki Jureid disangka bahwa dia teh memperkosa memperkosa orang. Jureid ahli ibadah. Nah yang jadi saksinya itu anak kecil. Tunjuk sama Jureid. Cuman gak pira itu Jureid. Coba sama Allah diujinya. Sebabnya mah dia kan ahli ibadah. Sehari-harinya di Someah teh tempat kayak kita mah gubuk, jongluk apa ya kalau kita mah jonglok apa ya, gubuk di atas gitu ya. Nah dia tempatnya ibadah di situ. Kata kata kita mah ya kalau ada rumah ada gituannya di depan. Pendopo. Ya pendopo begitu. Dipanggilin nama ibunya lagi sholat. Yang mau jawab di ngolah sholat sunnah. Ibunya kesel bolak balik deh, kita lagi sholat lagi, kita sholat lagi. Nanggil itu nggak mau jawab, Jureid gitu. Ayo gue, pada amat sholat sunnah. Nah akhirnya kesel ibunya, didoain sama ibunya segitu lagi sholat. Ya Allah, jangan kau matikan dia kecuali engkau uji dulu dia dengan seorang perempuan racun begitu. Ini sebagai pelajaran, satu pelajarannya kalau kita memang dipanggil orang tua lagi memang sholat sunnah batalkan, mau wajib pun batalkan kalau memang waktunya panjang. Yang kedua pelajaran ibu itu jangan mudah untuk lepas ucapannya, jangan pakai ucapan yang jelek karena bakal dikabul apalagi kepada anak gitu. Cuma ya ibunya begitu, ya Allah jangan kau wafatkan Jureid ini kecuali kau uji dulu dengan seorang pelacur. Akhirnya si Jureid itu diuji. Ujinya apa? Ada seorang yang demenan ke dia, cuman si dia embungan gitu. Akhirnya bagaimana caranya supaya dia jadi? Ya itu dia orang dibayar sama dia supaya diperkosa dia. Nah udah hamil ya bunting. Nah ngaku ke raja, lapor ke raja bahwa dia dihamilin si Jureid. Ya itu. Akhirnya kan Jureid apa? Sama orang kamu difitnah, dihancurkan tempat ibadahnya, diseret dia, bawa ke raja gitu. Ya berarti kalau kamu udah omongin udah macam-macam ya, cabul lah gitu yang baru diseret. Akhirnya apa? Nah akhirnya siapa emang datang tentu yang hamilnya gitu, ngaku bahwa itu teh Jureid yang lakukan gitu. Lalu sama Jureid, nah ya sama Jureid langsung ditunjuk perut yang hamil, langsung ngomong tuh di dalam perut gitu bahwa dia yang hamil itu bukan Jureid nantinya tuh. Itu Sohibu Jureid saya. Oh yang saya mah dihamilin sama sini padahal mah tukang ngangon bebek di sawah. Iya sama pengangon bebek padahal mah dia ngelakukannya mah gitu. Akhirnya rajanya minta maaf, orang kampungnya minta maaf, dan ditawarkan kepada Jureid untuk dibangunkan tempat ibadahnya dari emas. Raja nggak mau, udah aja bangunkan seperti semula. Akhirnya dia kembali ibadah emas sampai mati. Tuh, siapa lagi yang bisa ngomong? Wa Isa alaihissalam dan Nabi Isa bin Maryam. Empat orang yang bisa bicara, dua orang kecil, satu anaknya Imam Toh, kedua saksinya Nabi Yusuf, ketiga Sohibu Jureid, yang keempat Nabi Isa. Ya, bisa kan? Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.